sekalian, mari sama-sama kita akan mulaikan ibadah pada hari ini. Selamat kita beribadah, kita di rumah Tuhan. Kita mau menyambut kehadiran Tuhan yang ada saat ini. Dia hadir dan Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Mari angkat hati kita, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama arahkan hati jiwa kita kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang baik.
pujian ini bersama-sama. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan yang terbaik lagi. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Haleluya. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang. Oh, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan kita yang terbaik. Oh, mari puji dan sembah Bapa yang sangat baik. Terima kasih, kami mau bersyukur untuk semua yang Kau berikan. Oh Bapa, Engkau begitu baik. Oh, mari sembah Dia. Haleluya.
kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa, oh demikianlah Engkau mengasihi. Saya undang Ibu Gembala untuk mentabiskan ibadah minggu ini. Biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara, hampiri Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Sepenuh hati, haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Semua yang terbaik Engkau sudah beri kepada kami. Tiba saatnya pada hari Minggu yang indah ini kami mau berbuat bakti kepada Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran, perasaan kami. Tuhan ampuni dosa salah kami. Tuhan layakkan kami untuk mempersembahkan ibadah kebaktian kami, korban-korban rohani kami kepada Tuhan. Hamba buka, tabiskan kebaktian pagi ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Saudara yang ada di online service, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita di hadirat Tuhan, amin. Mari berikan salam kanan kiri, katakan selamat datang di hadirat Tuhan. Haleluya. Selamat datang di hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau berikan yang terbaik. Kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan.
Firman-Nya berkata, datanglah ke pelataran-Nya dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari sorakkan haleluya sekali lagi 3 kali Bapak Ibu. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan yang besar. Amin. Karena itu kita bersuka cita sebagai Bapa yang baik, sebagai Tuhan yang menjaga kita. Kita patut mengucap syukur dan memberikan sorak-sorai untuk semua berkat dan kemenangan yang Dia berikan. Haleluya. Mari pujikan pujian ini. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita,
kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan dengan iman, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Sekali lagi, oleh darah Anak Domba dan oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa kita hidup bukan lagi karena kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Dan kita hidup oleh iman, percaya di dalam Anak Domba yang hidup dan yang sudah memberikan kita kemenangan. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, amin. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup dengan sukacita, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, karena Dia hidup, kita pun hidup di dalam kelimpahan dan dalam kemenangan bersama Tuhan. Amin. Katakan bersama-sama dengan iman. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan
buktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup. Katakan bersama, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu, yes, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya undang bangkit berdiri satu kali lagi. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan, ya. Firman Tuhan berkata, yang menerima anak Allah diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah dan hidup dalam kemenangan senantiasa. Haleluya. Mari pujikan pujian ini dengan iman. Di bawah kaki ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Haleluya. Oh, haleluya. Di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar, haleluya, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai
ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kita percaya amin bahwa kuasanya terlalu besar untuk hidup kita. Haleluya. Mari sebentar lagi kita akan menerima bagian yang terbaik dalam ibadah ini, yaitu kita akan menerima firman-Nya yang hidup, firman Tuhan. Sama-sama kita arahkan hati kita. Dengan iman kita percaya bahwa hanya Tuhan yang menuntun hidup kita, yang memegang kita senantiasa. Haleluya. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari pandang wajah-Nya dengan segenap hati kita. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Sebab hanya bersama-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersembah, tinggikan Dia. Haleluya, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Datang dari-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah harapan dalam hidup kami. Terima kasih di saat yang indah. Dan jemaat semua bangkit berdiri. Naikkan puji sembah syukur kepada Tuhan. Angkat tangan, angkat hati, angkat pujian. Haleluya, 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 haleluya. Iman Kristiani kami yang mau jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Oh haleluya. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terimalah setiap pengagungan, hormat, kasih, syukur kami kepada Tuhan lewat nyanyian, pujian, penyembahan kami, musik kami, hati kami yang terangkat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati hamba-hambamu yang melayani pujian musik media yang membawa kami menikmati hadirat Tuhan. Dan berfirmanlah kepada Tuhan, kami siap mendengarkannya. Biarlah firman Allah memberikan tuntunan kembali kepada
Atur perjalanan hidup kami sesuai kehendak Tuhan. Kami ucapkan syukur. Kami sambut firman Allah. Kami percaya Roh Kudus tetap mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita ambil Alkitab kita dan kita akan baca sama-sama dalam firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu bahagian firman Allah dengan judul adalah takut akan Tuhan. Kita buka, kita baca dalam Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai 15. Saya undang saudara bangkit berdiri, saudara ambil Alkitab, aplikasi Alkitab saudara, dan sama-sama kita mau baca, menikmati ayat-ayat ini dan punya tekad melakukannya dalam perjalanan hidup kita. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-34. Kita baca sama-sama di sana. Mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Saudara yang ada mendengar atau mengikuti online service ini juga sudah mendengar firman Allah. Hari ini kita mau belajar satu bahagian firman Allah, yaitu takut akan Tuhan. Ada 3 hal besar yang ditampilkan oleh pemazmur Raja Daud dari hal takut akan Tuhan. Kita sudah membaca tadi bahwa kalau kita takut akan Tuhan, ya, maka kita akan menikmati umur panjang, dan dalam umur yang panjang kita menikmati hal-hal yang baik. Kemarin suku Tionghoa merayakan hari tahun baru Imlek, ya. Happy Chinese New Year, ya. Saudara yang kekasih, orang Tionghoa kalau namanya tahun baru Imlek, rata-rata semua bersukacita, bergembira, makan-makan keluarga, pakai baju merah, supaya hari baru di tahun yang baru penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh rezeki, kesuksesan, penuh hal-hal yang baik. Dan firman Allah katakan, kalau setiap kita, semua suku bangsa, mau umur panjang dan menikmati hari-hari yang baik, maka dikatakan oleh firman Allah bahwa kita harus hidup dalam 3 hal yang besar, merupakan penjabaran dari hal takut akan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua kita orang percaya dan semua kita anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Tapi kita akan mendengar kembali bahwa 3 hal besar yang dikatakan oleh pemazmur Raja Daud. Kalau mau hidup panjang umur dan bahagia, menikmati yang baik dalam tahun baru, baik tahun baru Nasrani, tahun baru seluruh umat manusia, baik tahun baru suku Tionghoa, maka 3 hal ini tidak boleh diabaikan. Yang pertama, kita akan melihat, kita sudah baca tadi pada ayat yang 14. Boleh kita melihat kembali pada ayat yang ke-14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi yang pertama-tama dari hal takut akan Tuhan, perkataan.
Perkataan kita harus perkataan yang benar dan memberkati. Perkataan kita harus perkataan yang sedap didengar. Yang mendatangkan semangat, yang membangun, yang memberikan solusi jalan keluar, yang memberikan nasihat, yang memberikan orang lain yang menjadi terhibur, memberikan sukacita pada sesama kita. Saudara yang kekasih, perkataan benar firman Allah katakan bukan perkataan yang menipu. Firman Allah katakan perkataan yang benar itu bukan perkataan yang menyakiti. Tapi firman Allah yang katakan bahwa perkataan yang benar, perkataan berkat diasinkan dengan garam. Perkataan yang penuh kasih. Perkataan-perkataan yang membahagiakan dan mendorong semangat orang lain. Bahkan Paulus berkata bahwa perkataan kita adalah perkataan yang tidak kotor, tidak memaki, tapi orang yang dengar perkataan mulut saya dan saudara bisa beroleh kasih karunia. Kasih karunia itu yang terbesar, terutama bukan angpau. Kasih karunia yang terbesar bukan hal makan minum. Kasih karunia terbesar bukan kita punya materi, punya rumah, punya sepeda motor, punya sepeda pancal, punya mobil. Bukan. Yang terutama dan terbesar kasih karunia adalah keselamatan. Semua kita sudah beroleh kasih karunia yang terbesar ini. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Adakah saudara bersyukur kepada Tuhan? Walaupun gak punya sepeda motor, gak punya sepeda pancal, tapi beroleh selamat saudara. Saudara gak punya apa-apa, gak punya rumah cuma kontrak. Saudara gak punya mobil, gak apa-apa, banyak mobil di jalan gratis lagi sama pemerintah Pemkot Kota Surabaya. Ya, ada Wirawiri. Di Jakarta ada Jaklingko, gratis saudara. Jaklingko itu Jakarta lingkar kota. Wirawiri itu sana sini. Gratis saudara. Saudara yang kekasih gak apa-apa yang gak punya mobil. Tapi saudara dan saya punya kasih karunia. Itu yang terbesar dan terutama dan mahal harganya. Harga penebusan adalah darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Adalah tubuh yang dihancurkan. Itu menyelamatkan bagi kita yang percaya. Bersyukur sama Tuhan. Harga pembebasan nyawa kita dari hukuman maut. Itu terlalu mahal harganya. Saudara yang kekasih, kita melihat yang pertama dari hal takut akan Tuhan, perkataan benar. Sekarang sebelum kita jabarkan perkataan benar lebih jauh, kita lihat yang kedua, kelakuan benar. Firman Allah katakan pada ayat yang ke-15. Boleh ditampilkan ayat yang ke-15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Kita sudah mengajarkan ini kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dan kita ajar juga pada diri kita. Jadi yang kedua, perbuatan benar. Coba yang pertama apa saudara? Perkataan benar. Yang kedua, ayo perbuatan benar. Cukup? Dua saja. Mungkin banyak saudara bilang cukup, itu sudah semua. Perkataan benar, perbuatan benar, tapi di tayangan di depan rupanya masih kurang satu. Di Alkitab juga ada satu lagi yang perlu kita perhatikan. Mari kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-15 bahagian B. Oke, mari kita boleh baca sama-sama. Ayat 15 bahagian B. Nah, 2, 3. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi takut akan Tuhan yang ketiga adalah cari perdamaian. Tidak musuhan dan berusaha mendapatkannya. Oke, kita jabarkan pelan-pelan bahagian yang pertama. Perkataan yang benar
Kira-kira saudara bisa jabarkan berapa butir item ya penjabaran daripada perkataan benar, bukan? Saudara bisa bilang banyak. Perkataan yang benar adalah perkataan yang tidak bohong, tidak berdusta. Saudara jangan suka berdusta. Ya. Saudara, perkataan yang benar dikatakan adalah perkataan ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Lebih daripada itu jahat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dapatkah kita tidak berdusta? Saudara, dalam perjalanan hidup kita ada banyak yang bisa dibanggakan orang, tapi mungkin ada yang kurang bisa dibanggakan orang. Tapi kalau kita memang jalankan sedemikian perjalanan hidup kita, kita enggak usah tutup keburukan kita yang sudah kita minta ampun kepada Tuhan. Saudara kasih, bahkan dengan mungkin perjalanan yang kurang baik, tapi Tuhan sudah pulihkan, kita bisa tolong orang lain yang masih dalam perjalanan kurang baik supaya jadi baik. Ya, tidak menutupi keadaan yang sebenarnya. Ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak, lebih dari itu dusta. Kita buka sama-sama dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Oke, kita buka sama-sama dan saya undang kita membaca ayat ini. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 37. 2-3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, berarti kalau kita berdusta, kita mengatakan perkataan yang berasal dari si jahat. Siapakah si jahat itu? Siapa si jahat itu? Genderuwo. Siapa si jahat itu, saudara? Iblis, setan. Jadi kalau saudara berdusta, saudara menjadi saluran perkataan setan lewat bibir mulut saudara. Mau dipakai setan? Olah nggak mau. Tapi jangan berdusta. Kalau berdusta, setan pakai bibir mulut kita untuk mengatakan yang dusta, yang bohong, yang tidak benar. Banyak orang suka berkata tidak benar. Ya, termasuk orang percaya suka berkata tidak benar. Tapi puji syukur firman ini datang di hari Imlek ini ya. Supaya kita semua anak-anak Tuhan berkata benar. Sebab firman Allah katakan ya, kalau kita tidak berkata benar, tidak ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak, ya kita memperkatakan perkataan yang berasal dari si jahat. Itulah iblis. Dan memang Alkitab katakan bahwa iblis itu adalah bapa atau sumber ayah ya dari segala kebohongan. Iblis itu sumber bapa segala pembohong ya. Nah, dan iblis itu bapa segala dusta. Kita buka Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes pasal 8 ayat 44. Oke. Saya percaya lewat ayat-ayat ini, setiap kita yang hadir dan mendengar firman Allah di gereja on-site dan di online, mulai saat ini tidak menjadi saluran berita iblis, mulut setan bagi orang lain. Ya, karena setan itu bapa pembohong, bapa segala dusta. Oke, kita melihat Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iblis atau di sini iblis adalah pembohong. Iblis adalah pembunuh manusia
sejak semula dan tidak ada kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab iblis itu pendusta dan bapa segala dusta. Buang semua itu. Itu pekerjaan iblis, setan. Ya, pekerjaan si jahat. Ya, saudara dan saya, bibir mulut kita untuk bicara, lidah kita, pita suara kita dipakai untuk memuji Tuhan, untuk dapat menyenangkan Tuhan lewat penyembahan kita, lewat kata-kata syukur yang dalam kepada Tuhan, juga untuk memberkati sesama kita. Salah satu karunia Roh Kudus, karunia pelayanan adalah menasehati. Menasehati pakai apa? Bibir mulut. Artinya bibir mulut kita bisa membuat orang salah menjadi benar lewat nasihat. Bibir mulut kita bisa membuat anak cucu kita mungkin ada keliru, ada salah, ada dosa, jadi baik dan benar. Bibir mulut kita ada orang yang patah semangat, kita semangati untuk datang, setia berbakti, setia melayani Tuhan, setia untuk berdoa, setia untuk baca firman Allah. Lewat apa? Semangat yang kita beri lewat perkataan-perkataan kita. Ya, bibir mulut kita bisa membuat orang lain terima keselamatan karena kita berbicara menyaksikan Yesus juru selamat pada hidup kita. Dan mereka yang belum terima Yesus bisa terima Yesus. Artinya kita beritakan kabar baik. Keselamatan lewat iman kepada Yesus yang mati dan bangkit menebus dosa umat manusia. Amin saudara? Ya, oke. Jadi kita bisa belajar yang pertama soal perkataan ini. Yang pertama tidak berdusta atau tidak berbohong. Atau dengan perkataan lain, perkataan kita perkataan yang benar. Ya, yang kedua kita bisa jabarkan perkataan yang benar adalah perkataan yang tidak memfitnah. Dan juga kita mungkin bisa satukan tidak memfitnah dan tidak merasani orang lain. Dan itu ada di firman Allah. Kita buka Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur 73 ayat yang ke-8. Coba kita melihat di sana. Mazmur 73 ayat 8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Ya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Kita ambil bagian A. Mereka menyindir, mengata-ngatai dengan jahatnya. Saudara, ternyata Tuhan sudah taruh di firman Allah bahwa orang suka mengata-ngatai dengan jahatnya. Menyindir, menyakiti orang lain, ya. Ya. Yesus juga mengajarkan jangan memfitnah dan kita belajar juga di sekolah kita ya. SMP kita mulai belajar ya bahwa pemfitnah itu jahat, lebih jahat dari pembunuhan, dari pembunuh. Saudara yang kekasih, mari bibir mulut kita jangan menyindir, jangan mengata-ngatai, jangan ngerasani yang jahat, ya. Ngerasani yang jahat dari seseorang dan mengata-ngatai, menyindir dia, menyakiti dia, bahkan membeberkan terhadap orang lain. Saudara, ini tidak boleh ada dalam perkataan yang benar, tidak boleh. Ya, tidak boleh soal menyindir, mengata-ngatai, memfitnah itu kita buang. Tidak menjadi bagian bibir mulut kita yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Bibir mulut kita ya tidak mengata-ngatai anak cucu kita. Ya, saya dulu punya bukan jemaat sini tapi sering nginap di saya. Anaknya 2. Selalu dia ngerasa nih ngata-ngatai anaknya sampai salah satu anaknya satu di luar kota, satu di Surabaya sampai datang. Ya, ibu minta maaf mama saya ya tidak baik mulutnya. Saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi mama ini, tapi sekarang sudah almarhumah, selalu dia bilang anaknya buruk.
Anak laki-lakinya buruk, anak perempuannya buruk. Enggak ada yang baik satupun. Ya, saudara yang kekasih, jangan ngerasani anak cucu kita. Itu keturunan kita, keluarga kita. Kalau kita ngata-ngatai keluarga kita, sama dengan kita kata-katai diri kita sendiri. Amin. Ya, ya. Mari, kalau memang ada yang kurang baik dalam keluarga, bibir mulut kita menasehati, mengarahkan untuk yang baik. Saudara, orang yang suka menyindir, mengata-ngatai, itu udah hukumannya, saudara. Kita melihat Mazmur pasal 73. Kita melihat di sini pada ayat yang ke-18, 19. Ini akibat orang yang suka mengata-ngatai, menyindir, memfitnah. Oke, kita lihat. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Oh, saudara lihat di sini. Kau jatuhkan mereka dari atas ke bawah. Di tempat-tempat licin Tuhan dorong atau Tuhan bikin bagaimana mereka jatuh, hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. So ini hukuman karena perkataan. Lalu ada Alkitab juga katakan, firman Allah katakan bahwa perkataan kita dihakimi pada hari kiamat. Siapa hakimnya? Tuhan Yesus. Jadi jagalah perkataan kita semua. Haleluya. Jadi kita sudah melihat penjabaran. Ya, bahwa perkataan benar adalah ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Lebih dari itu jahat, dosa. Perkataan benar adalah perkataan yang tidak memfitnah, tidak menyindir, ya, tidak mengerasani atau mengata-ngatai orang. Ya. Nah, kita melihat yang ketiga. Perkataan yang benar adalah perkataan yang tidak membuka mulut, perkataan melawan langit. Ada di dalam Mazmur pasal 73. Kita melihat ya, Mazmur pasal 73 ayat yang ke-9a. Mereka membuka mulut melawan langit. Saudara, ini tidak bisa ada dalam hidup orang percaya. Membuka mulut melawan langit. Ini kalau saya bisa bilang kepada saudara bahwa ini orang yang suka ngomong Tuhan gak adil, Tuhan gak baik sama saya, Tuhan gak tolong saya. Banyak kan orang bilang begitu, oh Tuhan saya sudah benar, saya sudah melayani Tuhan, Tuhan gak adil sama saya. Itu tidak boleh, itu membuka mulut melawan Tuhan. Jangan saudara, itu pun akan binasa seperti saya katakan tadi, orang yang mengata-ngatai sesama, menyindir, memfitnah itu binasa, hancur. Kita tidak boleh membuka mulut melawan Tuhan. Kalaupun saudara ada di dalam ujian pencobaan, buka mulut berseru, Tuhan saya tetap percaya Engkau tidak meninggalkan saya. Tuhan saya percaya Engkau menolong saya dan tidak pernah terlambat. Hanya percobaan yang biasa yang Tuhan izinkan, tidak melebihi kekuatan saya. Ini yang harus kita doakan kepada Tuhan. Bukan berkata Tuhan gak adil. Tidak boleh kita berkata Tuhan gak adil. Itu menghakimi Tuhan. Tuhan gak adil. Oh gak boleh sama sekali saudara. Membuka mulut melawan Tuhan. Buang dari kehidupan kekristenan kita. Dari bicara-bicara kita. Betul tidak ada orang yang suka demikian kan? Pernah tahu atau tidak tahu? Tahu kan? Oh Tuhan, Tuhan sudah tidak dengar saya. Tuhan gimana ini, Engkau gak baik sama saya. Enggak ada, enggak boleh sama sekali. Ya, sekarang kita melihat berikutnya. Yang pertama ya di atas ya, tidak di atas tidak. Yang kedua, perkataan yang tidak memfitnah, tidak menyindir, tidak mengata-ngatai orang. Yang ketiga, tidak bisa membuka mulut melawan Tuhan. Yang keempat, mari kita lihat. Pada Mazmur pasal 73 ini ayat 9 bahagian B. Dan lidah mereka membual di bumi. Nah ini orang yang suka membual.
omong gede. Suka membual, saudara. Jangan ya. Bicara apa adanya. Kalau rumah kontrak bilang iya kontrak. Jangan bilang Tuhan sudah beri rumah sama saya. Tapi kontrak. Beri rumah untuk tinggal. Tapi kontrak beri untuk kita diami. Bukan punya kita ya. Kalau memang gak punya rumah ya saya masih kontrak ya. Ya, kalau memang nggak punya apa-apa ya sudah. Kalau cuma sewa sepeda motor, bilang ini sepeda motor nyewa ya. Saudara yang kasih nggak boleh membual bibir mulut kita. Ternyata Tuhan atur semua. Kita nggak boleh membesar-besarkan diri kita terhadap sesama. Kita belajar hidup apa adanya dengan penuh syukur. Yang apa adanya pada kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Iya toh? Yang belum ada mintalah. Kalau Tuhan berkenan dan itu baik untuk kita, Tuhan berikan. Ya, saudara yang kekasih, kita melihat ini perkataan yang benar. Yang ada pada kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Perkataan jaga baik-baik. Perkataan yang lain, apalagi yang kita bisa jabarkan perkataan yang benar ya. Perkataan yang benar adalah perkataan yang tidak membuat persoalan terjadi. Ada orang karena bibir mulut membuat orang lain bertengkar. Sebab Alkitab tulis lidah organ tubuh yang kecil, tapi dia suka bekerja seperti api yang bisa membakar hutan yang besar. Ini bisa berbicara karena bibir mulut kita membuat orang lain si A dan si B bertengkar. Dan itu manusiawi, tapi manusia yang tidak takut akan Tuhan. Manusia yang belum percaya Tuhan dan belum tahu firman Allah. Tapi kalau kita sudah dalam Tuhan, walaupun lidah seperti api yang bisa membakar hutan yang besar, yang bisa membuat pertengkaran yang besar, tapi kita tidak melakukan itu. Haleluya. Ya. Bahkan lidah kita nanti kita belajar ya, carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nanti kita belajar di sana. Artinya bibir mulut kita mendamaikan sesama. Ya. Amin Saudara. Oke, kita sudah lihat 5 hal, kita jabarkan soal perkataan benar. Sekarang kita masuk bahagian kedua. Selain perkataan benar, takut akan Tuhan yang diajarkan oleh firman Allah, perbuatan-perbuatan benar. Semua kita tahu perbuatan yang benar, tapi tidak mengapa kita dengar lagi. Tambahan bagi mungkin yang bagi kita yang belum tahu, kalau sudah tahu nggak apa-apa, sebagai ingatan kembali. Perkataan benar sudah kita jabarkan. Perbuatan benar. Oke. Kira-kira saudara mau beri masukan apa? Perbuatan yang benar. Penjabarannya. Saudara yang ada online service di rumah, bagaimana? Saudara sudah tahu banyak bukan? Saudara ada di sini onsite, bagaimana? Ada yang bisa beri saja 1, 2, 3, 4 begitu? Dari sebelah kiri saya. Jabarkan. Perbuatan benar. Oke. Cepat. Cepat. Cepat apa? Mencintai sesama. Oke, tepuk tangan dulu untuk Opa Niko Winarto. Haleluya. Ada lagi? Menghormati orang tua. Tepuk tangan untuk Mas Yos. Aduh, luar biasa. Senang ya yang jadi papa mama. Nah, ini papa mamanya. Tuh putramu menghormati mama dan papa. Oke, yang sini belum ada jawaban. Oke, sisi tengah ini. Perbuatan benar. Bu Sri jujur, tepuk tangan dulu, haleluya. Jujur, artinya jujur perbuatan yang tidak salah. Ya. Jujur. Poin yang pertama, haleluya. Ada lagi yang lain? Oke, monggo. Sudah, Opa sudah bilang, Oma, Mbak Uti sudah itu. Mbak Uti yang lain? Tepuk tangan dulu untuk Emak Erlin, haleluya. Di sini belum ada jawabannya. Ayo.
Beri ampau katanya. Ini beri ampau, tepuk tangan untuk saudara semua. Haleluya. Saudara yang dengar online service yang mengikuti juga tentunya sudah menjawab. Berikan applause dulu untuk kita semua. Haleluya. Luar biasa. Semua betul, jujur, mengasihi satu dan yang lain ya. Menghormati orang tua, beri angpau, mendoakan. Itu perbuatan yang baik. Oke. Ini lagi berdoa untuk nyoblosan supaya menang presiden yang terbaik, wakil presiden terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kita patut berdoa dan jangan ada yang golput. Amin. Saudara berdoa, Tuhan beri yang terbaik untuk kita. Ya, semua ya yang mendengar juga di online service. Jangan golput. Oke, semua saudara sudah menjawab yang benar. Tapi rupanya yang saya juga mencatat di sini belum ada yang sudah jawab. Oke? Jadi saya perlu tampilkan lagi. Semua sudah betul menjawab, tapi masih ada beberapa hal yang belum diungkapkan. Satu, ini versi Bunda. Perkataan benar sudah, perbuatan benar versi Bunda. Satu, enggak malas. Tepuk tangan yang setuju dulu. Tidak malas. Ternyata semua setuju. Gimana saudara yang di rumah? Setuju? Rajin adalah perbuatan yang benar. Malas perbuatan yang salah. Oke, jabarkan sendiri sebab waktu sudah berjalan terus. Yang kedua, yang saudara juga ya sudah jawab, tapi saya mau ambil di sisi yang lebih to the point. Tidak pelit. Tidak pelit. Ya. Aminnya sedikit, cuma sisi kanan saya. Amin saudara. Tidak pelit, tidak kikir ya. Suka memberi. Sehingga anak cucu kita terima angpau banyak sekali ya. Karena semua opa oma suka memberi di hari Sinjia. Haleluya. Yang kasih Kyonghi dapat angpau. Yang sudah menikah, sudah bekerja, kasih angpau kepada yang muda-muda, kepada yang belum menikah, yang belum bekerja, kasih angpau. Ya. Anak-anak yang sudah menikah kasih angpau juga kepada mama papa loh. Ya, yang sudah tidak bekerja. Oke, mama papa yang belum terima angpau tunggu ya. Angpau dari putra-putrimu. Amin, Ko Endro, amin. Haleluya, Bunda mau dapat angpau dari Ko Endro. Saudara tidak pelit, semua setuju? Amin. Sehingga kita mau cia-ciaan habis kebaktian. Karena jemaat tidak pelit. Ya, bukan hanya tidak pelit memberikan dana, tapi memberikan tenaga untuk memasak. Tepuk tangan kepada saudara yang sudah mensponsori Pesta Sinjia. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Yang saudara belum sebut. Tidak kasar. Setuju? Perbuatan benar tidak kasar. Kalau ada yang suka pukul-pukulan di rumah, tinju-tinjuan, itu masih perbuatan salah. Perbuatan benar tidak kasar. Saudara jadi orang papa, mama, oma, opa, kakak, adik yang lemah lembut. Setuju? Saudara harus lemah lembut. Sebab firman katakan, Yesus bilang salah satu perkataan berbahagia, berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Kalau saudara lemah lembut, saudara memiliki anak-anak saudara. Mereka enggak lari dari saudara. Tapi kalau saudara kasar, anak-anak akan lari dari saudara. Kalau istri kasar, suami akan lari dari istri. Kalau suami kasar, istri akan lari dari suami. Tapi kalau suami istri lemah lembut, yang ada kasih sayang dalam rumah tangga. Ada lengket kayak perangkot. Tapi kalau orang kasar, gak ada orang yang mau bersahabat dengan orang kasar. Saudara gak akan punya teman.
Tapi kalau saudara lemah lembut, saudara memiliki bumi, artinya memiliki sahabat-sahabat di bumi. Saudara memiliki keluarga saudara, mereka nggak hilang dari kita. Tapi kalau kasar, suka menyindir, suka bohong, suka nipu, nggak ada yang mau dekat sama kita. Setuju? Haleluya. Oke, perbuatan berikutnya, ya. Perbuatan benar berikutnya adalah sabar. Setuju enggak? Sering kita dibuat greget sama, jangan kata sama orang lain, sama keluarga. Ya tak? Istri dibuat greget sama suami. Suami dibuat greget sama istri. Orang tua dibuat greget sama anak-anak. Anak-anak juga dibuat greget sama orang tua. Tapi sabar, rukun cinta satu sama lain ya. Harus sabar, itu perbuatan baik saudara, sabar. Takut akan Tuhan harus sabar. Aminnya tidak banyak. Amin, sabar semua. Saya mau panggil semua sis dan brur sabar. Bapak sabar, ibu sabar, kakak sabar dan adik sabar. Sabar, saudara sabar sama nyonyamu. Anak-anak sabar sama mamamu, sama papamu. Papa sabar sama anak-anak, jangan pukul, jangan cubit anak-anak. Jangan tendang anak-anak, sayang anak-anak. Papa-papa sayang anak-anak, sabar. Mama-mama sayang anak-anak, anak cucu sayang, sabar. Ya, banyak keinginan kita, harapan kita yang belum terpenuhi dalam keluarga kita, tapi sabar, sabar. Ya, nasihati pelan-pelan dengan lemah lembut. Ya, udah banyak ya, cukup ya. Jadi enggak malas, enggak pelit, tidak kasar, sabar. Oh, satu lagi terakhir. Tidak dendam. Oke, setiap tahun baru ada kata maaf lahir batin. Saudara tidak boleh simpan marah. Saudara harus saling memaafkan. Saudara pun tidak selalu menyenangkan hati orang lain. Kita juga sering juga tanpa kita sadar, mungkin kita sudah menyakiti hati orang lain. Dan itu enggak salah. Setiap tahun baru, semua suku, semua agama, mohon maaf lahir batin. Amin. Jangan simpan marah dan simpan dendam. Oke, kita sudah lihat perkataan benar. Kita sudah lihat kelakuan benar. Penjabaran dari semua saudara. Tambahan dari Bunda, dan yang ketiga, takut akan Tuhan. Kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin saudara. Ada dalam Mazmur pasal 34 tadi ya. Ya. Jadi kita nggak boleh abaikan ini, semua sudah bagus. Orang Manado bilang semua so baik. Artinya bukan baik itu bukan sehat saja, tapi sudah baik. Perkataan kita sudah baik, kelakuan sudah baik. Tapi ini satu jangan ditinggalkan. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudara sudah baca tadi pada Mazmur pasal 34 ayat yang ke-15. Jadi hal ketiga, yang lain-lain sudah baik. Perkataan sudah betul, bagus, benar. Kelakuan sudah benar. Tapi jangan musuhan. Cari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Artinya memang cari perdamaian itu harus ada usaha. Berdamai saya dan setiap teman-teman saya dan keluarga saya berdamai. Lalu saya menjadi pendamai. Ya, Alkitab katakan berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka disebut anak-anak Allah. Mau disebut anak Allah? Bawa damai. Ya. Jadi 3 hal besar ini jangan tidak ada dalam kita. Semua. Bukan cuma yang pertama perkataan benar. Bukan hanya pertama dan kedua kelakuan benar. Tapi yang ketiga juga harus ada. Cari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dan ini yang ketiga banyak orang gak tahu. Perkataannya udah baik. Perbuatannya udah baik. Tapi enggak berdamai. Tapi kita semua berdamai dengan keluarga, berdamai dengan anak, berdamai dengan
ipar, berdamai dengan menantu, berdamai dengan keluarga dalam Tuhan, berdamai dengan tetangga, ya, berdamai dengan sesama, berdamai dengan pemerintah. Kalau saudara nggak nyoblos, saudara nggak berdamai dengan pemerintah. Ada program besar, pesta demokrasi, nyoblos, jangan tidak nyoblos, ya. Kita harus berdamai. Berdamai juga dengan diri kita sendiri, artinya menerima keberadaan diri kita sendiri dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Saya percaya berkat-berkat, panjang umur, hidup yang baik. Alkitab katakan orang yang takut akan Tuhan juga tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kita akan nikmati di tahun baru kita, ya, supaya kita semua penuh dengan segala kelimpahan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan doakan firman Allah yang sudah kita dengar bersama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Pandang Yesus yang duduk sebelah kanan Bapa. Yesus sedang berdoa juga untuk saudara dan saya. Dia sumber berkat yang kita butuhkan dalam perjuangan kita di dunia yang fana. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, sukacita, roh penolong, roh yang mengurapi saudara dan saya. Terima semua berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah berkemenangan, berkelimpahan. Jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami ucapan syukur sudah menerima berkat Tuhan. Dan hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Yonghi semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, Tuhan berkati. Mari pujikan pujian ini dengan iman. Haleluya. Beri kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Oh, haleluya. Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh
sungguh besar, haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah